Kita lihat ya, Islam ini agama yang sangat sempurna sekali. Tidak memaksa umatnya untuk terus beribadah, memforsir dirinya sampai jatuh sakit. Enggak. Ada waktu istirahat. Bahkan di Idul Fitr, nanti kita akan berjumpa Idul Adha. Di Idul Fitr, itu diharamkan berpuasa. Dosa. Jadi kalau ada muslim maksa puasa di Idul Fitri, bukan dapat pahala, dia dapat dosa. Ketika Rasul SAW berbincang tentang hari tasyrik ya, di Idul Adha, beliau mengatakan ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Itu hari-hari untuk makan, untuk minum, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, terus bertakbir. Maka di Idul Fitr seorang muslim itu dari sejak matahari Ramadan terbenam, hilal Syawal lahir, maka dia mulai mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada kegembiraan buat dia. Tapi untuk yang puasa. Yang nggak berpuasa, pura-pura gembira. Dia itu pura-pura gembira. Kesian dia sebenarnya. Tatkala orang-orang bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah yang maha besar. Kemudian besok paginya dia berangkat menuju tempat sholat Id. Dia sholat Idul Fitr. Kemudian dia berjumpa dengan kawan-kawannya. Lalu saling mengucapkan selamat. Tapi yang gak puasa, sejatinya dia sedang mempermalukan diri sendiri. Tatkala kawannya mengatakan, taqabbalallah minna wa minkum, selamat Idul Fitr. Padahal dia gak puasa. Dia gak puasa. Selamat Idul Fitr. Itu buat orang yang puasa. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari itu, yakni hari Idul, hari Id. Ketika di Masjid Nabawi itu ada permainan. Ada orang-orang Habasyah yang berasal dari Ethiopia atau dari Eritrea, daerah Sudan sana. Sedang atraksi di dalam masjid. Di Idul Fitr itu diperkenankan main rebana. Jadi seharusnya nih kita muslim belajar bagaimana sih Idul Fitr yang islami. Boleh pakai rebana, nasyid-nasyid disenandungkan ya di rumah. Anak ketika Id sama anak-anak di mobil, anak setel nasyid. Anak-anak sampai heran. Abang nggak apa-apa bang, kata dia. Soalnya ada suara gendangnya, suara dufnya. Nggak apa-apa. Diperbolehkan ketika Idul Fitr dan Idul Adha. Dan ketika pernikahan. Ketika bermain tuh orang-orang Habasyah di masjid ya. Ya biasanya atraksi itu kan kadang-kala pakai duf ya, pakai suara-suara dung dung dung. Mereka beratraksi di masjid ya. Nabi mengatakan ketika lita'lama Yahud anna fi dinina fusha, agar orang-orang Yahudi, mereka bertetangga dengan orang Yahudi, ada waktu istirahat, ada waktu bersenang-senang dalam agama kita. Inni ursiltu bihanifiyatin sama. Aku diutus dengan agama Islam yang lurus dan mudah. Itu agama Islam. Maka coba ikutin aturannya aja. Kalau engkau merasakan satu saat kesulitan, fa inna ma'al usri yusra. Akan ada kemudahan setelah itu. Kemarin puasa, mungkin sebagian orang mengatakan, ya Allah berat Ustaz, puasa ini itu. Engkau sakit, nggak mampu puasa, nggak wajib puasa ketika itu.
Engkau ganti di hari-hari lainnya. Ketika kau berbuka. Maka Nabi subhanallah, atraksi yang diadakan di kota Madinah, di Masjid Nabawi, permainan itu. Yang Nabi nonton permainan itu. Aisyah istri Nabi radhiyallahu ta'ala juga nonton permainan itu. Dan permainan itu dilakukan di masjid yang mungkin jamaah. Kalau itu terjadi di masa sekarang, orang akan mengingkari. Loh kok masjid buat kayak gitu? Lita'lama Yahud. Supaya orang-orang Yahudi tahu. Bahwa di agama kita itu ada ya refreshing. Ada waktu istirahat. Ahibati fillah. Setelah istirahat dari sebulan penuh berjuang. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Melanjutkan perjalanan. Udah cukup. Tuh kadangkala supir ya. Supir yang mudik nih. Yang mungkin sebagian mudik atau sebagian balik ke Jakarta. Ketika dia capek, istirahat. Di rest area ada tempat istirahat. Tidur, jangan dipaksain. Ntar nabrak. Setelah bangun tidur. Setelah minum kopi. Setelah dari toilet. Dia selesaikan urusannya. Mungkin dia juga mandi. Apa yang terjadi dengan dia? Semangat. Untuk melanjutkan perjalanan. Jangan setelah Idul Fitr. Di mana kita bersenang-senang ya. Kita lupa. Kalau kita nih masih di rest area. Kita mau jalan lagi. Nih emak-emak nih. Yang diet. Kadangkala Idul Fitri itu dia bebas-bebasin makan. Gak apa-apa, ini kan lebaran gitu loh. Sekali-kali makan enak, iya. Tapi jangan terus-terusan. Melar lagi tubuhnya nanti. Gak jadi tuh program dietnya. Maka lanjutkan perjalanan. Dengan semangat yang baru. Dengan harapan yang tidak pernah seorang muslim itu, kalau kita baca firman Allah di surat Al-An'am. Coba di surat Al-An'am ayat 162. Bagaimana seorang muslim dalam kehidupan ini. Dia menjalani hidup ini semuanya. Sampai tidurnya, makannya, istirahatnya. Lillahi ta'ala. Nah, silakan dibaca. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati Wa mahyaya. wa mahyaya wa mamatillahi Wa mamati. wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Barakallahu fiik. Itu tuh menjadi slogan hidup seorang muslim. Inna solati. Sesungguhnya solatku. Wa nusuki. Ibadahku. Semuanya. Jadi memang ada yang kerjaan itu atas perintah. Kita melakukan sholat ya. Kita melakukan ruku, sujud. Memang diperintahkan kita untuk melakukan itu. Ibadahnya itu untuk Allah jelasnya. Bukan karena riya. Bukan karena disanjung orang. Lah. Kemudian wamahya. Hidupnya. Yang kita tahu hidup ini adalah waktu kita. Waktu kita. Kita punya waktu 24. Hari ini kita nggak tahu kapan berakhir waktu kita. Matinya pun lillahi rabbil alamin. La syarika untuk Allah Azza wa Jalla. Maka yang perlu dilakukan setelah Idul Fitr ya tadi. Seperti supir yang mampir di rest area, yang dia istirahat sejenak,
dia isi bensin, dia cek air mobilnya, air radiator, dia cek angin bannya, lalu kering. Kemana? Ketika anggota keluarganya bertanya, ketika sang ayah kembali masuk ke mobilnya, kemudian dia hidupkan mobilnya. Apakah anak perlu bertanya, Bapak mau kemana? Nggak perlu mereka bertanya. Karena mereka tahu kita barusan sedang istirahat sejenak. Untuk kemana? Untuk ke tempat tujuan kita. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Kalian berusahalah untuk istiqamah. Dan kalian ya nggak akan bisa gitu loh. Untuk sempurna itu nggak bisa. Tapi berusahalah untuk mendekati. Kalian istiqamah. Arti istiqamah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan terus-terusan. Bukan hanya sejenak. Bukan hanya di bulan Ramadan. Enggak. Wa'lamu. Dan ketahuilah. Anna khaira a'malikum. Sesungguhnya sebaik-baiknya amalan kalian itu sholat. Wala yuhafidu 'alal wudu' illa mu'min. Dan tidaklah orang itu menjaga wudu kecuali orang beriman. Maka sekarang kita berbincang apa yang dilakukan seorang perempuan nih. Setelah Idul Fitr. Yang pertama tentunya bayar utang puasa. Bayar utang. Ya, kita tahu para wanita punya keistimewaan. Apa keistimewaan perempuan? Dia ada liburnya puasa. Dia ada liburnya sholat. Sampai kita di rumah sering ribut tuh. Yusuf ribut sama kakaknya. Kenapa kakaknya nggak puasa? Kenapa kakaknya nggak sholat? Karena memang ada keistimewaan yang Allah berikan kepada wanita. Tapi jangan lupa keistimewaan itu perlu dibayar. Kalau kita lihat perempuan masuk surga kan mudah. Apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu menjaga sholat yang 5 waktu. Perempuan ini perlu berjuang menjaga sholat yang 5 waktu. Karena kadang-kala dia datang bulan. Kadang-kala baru datang bulan bersih. Sholat 2-3 hari datang bulan lagi. Atau kadang-kala ada wanita yang kena darah istihadah. Sebulan penuh ya. Darah itu keluar terus. Dia tetap harus menjaga sholatnya. Kadang-kala dia bingung gimana sholatnya. Dan terkadang perempuan dengan adanya libur itu malas dia untuk sholat lagi. Maka perempuan yang menjaga sholat yang 5 waktu. Wasamat syahraha. Dan dia puasa bulan dia, yakni bulan Ramadan. Ingat puasa itu sebulan penuh. Banyak perempuan yang puasanya cuma di bulan Ramadan. Selesai Ramadan nggak ada bayar utang. Ada seorang wanita yang menjumpai anak. Dia malu mau bertanya di majelis. Setelah majelis dia datang sama suaminya. Dia tanya, Ustaz. Terus terang Ustaz, ana malu mau tanya tadi, kata dia. Ana ini sejak balik sampai tua, sampai ngaji dia itu nggak pernah bayar utang. Jadi di keluarga itu ya udah cuma puasa Ramadan, utang nggak ada bayar utang. Jadi anak saya utangnya berapa kira-kira? Kalau dihitung 200 hari lebih utang. Maka puasa di bulan Ramadan ini kalau nggak 29 hari, 30 hari. Maka bila wanita sholat yang 5 waktu, puasa Ramadannya dia lengkapin, dia bayar utang.
Wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya, patuh sama suaminya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Qila laha, dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah. Silakan masuk surga. Masuk surga. Iya. Dari pintu mana mau masuk? Dari pintu mana saja. Ada 8 pintu surga. Yang sejatinya pintu surga ini khusus untuk orang yang punya amalan spesial. Yang rajin sholat sunnah, ada pintu sholat. Yang rajin puasa sunnah, ada bab rayyan. Yang rajin berjihad di jalan Allah, ada babul jihad. Buat orang yang suka berjihad di jalan. Ini perempuan bisa masuk pintu jihad. Allahu Akbar. Tapi dia jaga benar tuh puasa Ramadan. Maka kegiatan pertama, bayar utang. Dan alhamdulillah jemaah, biasanya orang itu kalau habis puasa, untuk puasa sunnah mudah. Karena dia biasa bangun sahur, ya. Dia biasa sholat malam. Jadi masih mudah sekali. Jadi untuk menjaganya itu sebenarnya mudah. Sebelum melaksanakan puasa Syawal, maka bayar dulu hutangnya. Rasulullah SAW mengatakan, man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutin dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamad dahr. Seakan-akan dia puasa setahun. Allahu Akbar. Maka jaga nih puasa. Setelah menjaga puasa, bayar utang itu, dia baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita lihat semua nilai-nilai keindahan yang ada di bulan Ramadan itu tolong dijaga. Dengan engkau berpuasa, engkau masih dapat tuh yang namanya doanya orang puasa tuh mustajab. Engkau masih dapat yang namanya berkahnya sahur. Masih bangun. Jangan kemudian hilang sama sekali. Kemudian bagaimana memberi buka kepada orang yang berpuasa. Jadi segala nilai-nilai kebaikan di bulan Ramadan dijaga. Tapi di bulan Ramadan kita tahu perempuan ini berkhidmat kepada suami dan anak-anaknya. Khidmatnya berbeda. Kalau dulu biasa mensediakan makan untuk sarapan, ini enggak. Perempuan Masya Allah ya. Dia bangun sebelum suaminya bangun sebelum anak-anaknya bangun. Dia masak, dia siapkan ya. Anak ngelihat bagaimana istri anak di rumah. Dia bangun sebelum anaknya bangun. Dia siapin semuanya. Kemudian dia mulai bangunkan anak-anaknya. Nah, ayo sahur. Satu persatu dibangun. Mereka akhirnya sahur. Kebersamaan ini, khidmat yang seperti ini, tolong terus dijaga. Kalaupun nggak puasa, artinya nggak ada bangun sahur, bangunkan anak-anak, bangunkan suaminya untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, witir paling nggak di sepertiga malam akhir. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Setelah dia sholat malam, apa yang dilakukan? Dia bangunkan istrinya. Agar istrinya sholat juga. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia ambil air. Dia percikan itu air di wajah. Kemudian istrinya sholat. Wa rahimallahu imra'atan. Dan Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal laili fasallat. Jadi kadang-kadang di rumah tangga ini ada yang suaminya yang semangat ibadah. Ada yang istrinya yang lebih semangat beribadah. Nah, dua orang ini harus saling membantu, saling tolong menolong. Kalau kemarin bulan Ramadan ada yang namanya puasa, ada sahur, jadi bangun semuanya. Mungkin setelah itu ada yang males. Ini perempuan yang dirahmatin Allah, yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Selesai sholat,
Dia bangunkan suaminya. Mungkin dia bikinkan kopi buat suaminya. Dia bikinkan makanan yang membuat suaminya jadi bangun ya. Agar suaminya sholat. Lakukan itu. Dan kita harus tahu bahwa sholat malam ini bukan hanya di bulan Ramadan. Sebagian orang malam Idul Fitri udah berhenti sholat malam. Malam itu nggak ada sholat malam sudah. Mereka bertanya, ada tarawih nggak? Nggak ada, sudah selesai. Nah, tarawih di masjid nggak ada udah. Tapi sholat malam tetap dilakukan. Ajarkan kepada anak-anaknya, ajak suaminya. Sekali-kali sholat berjamaah, nggak apa-apa sholat malam berjamaah. Nggak harus di bulan Ramadan aja. Ini untuk membiasakan. Bukan untuk membiasakan, yang udah biasa di bulan Ramadan. Untuk menjaga kebiasaan yang baik di luar Ramadan. Terus jamaah, apa yang dilakukan perempuan setelah Idul Fitri? Rasulullah SAW. Beliau pada waktu Idul Fitri, ini ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitr. Ilal musalla, beliau salatnya di lapangan ketika itu. Di tempat terbuka. Famarra 'ala nisa, lalu beliau mendatangin para wanita. Bertemu lewatin para wanita. Ini khusus buat emak-emak nih. Nabi berceramah buat kaum laki-laki. Yang dibutuhkan mereka. Lalu beliau mendatangin kaum wanita. Berceramah menyampaikan kepada mereka yang dibutuhkan oleh kaum wanita. Apa kata Nabi SAW? Bersama Nabi ada Bilal bin Rabah. Nabi mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni uritukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, hendaklah kalian banyak-banyak bersedekah. Kalian bersedekahlah kalian. Karena aku melihat atau ditampakkan kepada aku, kalian itu adalah penghuni neraka yang paling banyak dari para wanita. Ini dikatakan ketika Idul Fitr atau Idul Adha. Beliau memerintahkan kepada para wanita untuk banyak bersedekah. Jadi setelah Id, jangan cuma kemarin aja bersedekah. Sibuk bagi-bagi ketika di bulan Ramadan. Kasih fulan. Selesai Ramadan, berhenti sedekahnya. Jangan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk bersedekah setelah Id. Setelah Ramadan. Alaihi salatu wassalam. Faqulna, perempuan itu heran. Kenapa kok kebanyakan dia ini masuk neraka? Padahal baru aja puasa Ramadan. Baru aja banyak-banyak sholat malam. Baru aja banyak baca Quran. Di bulan Ramadan. Kok sekarang disuruh banyak sedekah karena kebanyakan mereka masuk neraka? Apakah karena mereka nggak puasa? Bukan. Apakah karena mereka nggak sholat? Bukan. Mereka sholat, mereka berpuasa, mereka baca Quran. Tapi ada masalah dengan para wanita. Maka mereka bertanya, wabima ya Rasulullah. Karena apa? Ini pentingnya seorang itu kalau nggak paham untuk bertanya. Dan kita juga melihat bagaimana Nabi SAW memperingatkan para wanita ini dengan neraka. Karena ada orang yang berpikir, masa Idul Fitri kok bicara tentang neraka? Iya. Agar lebaranmu tidak kelewatan. Agar engkau sadar
bahwa perjalanan menuju kepada Allah masih panjang. Yang perlu engkau pikirkan bagaimana melanjutkan perjalanan itu. Maka Nabi mengingatkan mereka dengan adanya Rasulullah SAW. Terkadang beliau dari atas mimbar dengan suara yang lantang. Dalam hadis Nu'man bin Bashir. Katanya dia Nabi di atas mimbarnya mengatakan, Andartukumun nar, andartukumun nar, andartukumun nar. Aku peringatkan kepada kalian, ada neraka. Hati-hati sama neraka. Hati-hati sama neraka. Kita aja sama COVID begitu takutnya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Cuma COVID. Gimana dengan api neraka? Maka Nabi mengingatkan mereka dengan api neraka. Agar mereka berhati-hati. Nabi menyuruh mereka untuk banyak sedekah. Karena memang sedekah ini termasuk yang menyelamatkan orang dari api neraka. Tapi mereka bertanya kepada Nabi, kenapa? Supaya kita hati-hati. Supaya kita nggak jadi penghuni neraka. Kita harus tahu sebabnya apa. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat. Perempuan itu mudah banget nyumpahin. Mendoakan keburukan. Sama suaminya, sama anak. Ini bukan kata anak. Ini kata Nabi SAW. Dan ana rasa memang itu realitanya. Itu kenyataan. Wanita mudah banget. Kalau marah, sakit hati, mulutnya itu gak baik. Itu penyebab pertama. Tukthirnal wa takfurnal ashir. Dan kufur sama pasangan hidup. Kufur sama pasangan hidup. Nggak berterima kasih. Di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an." Andai kata engkau berbuat baik kepada istrimu setahun. Dimuliakan istrinya, dibahagiakan istrinya, dihargai istrinya setahun. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu dia melihat engkau melakukan sesuatu. Sesuatu yang menyakiti hati dia. Sesuatu yang tidak nyaman buat dirinya. Kira-kira perempuan ini akan melakukan apa? Akan melihat kepada kelebihan suaminya? Melihat kepada sisi positif suaminya? Setahun loh. Kata Nabi SAW, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Sama sekali aku tidak pernah melihat kebaikan di diri. Hilang semua kebaikan suami. Ingat, Nabi mengingatkan para wanita ini pada waktu Idul Fitr atau Idul Adha. Karena sayang, engkau sudah berpuasa sebulan penuh, gara-gara omonganmu, akhirnya masuk neraka. Gitu. Ana pernah membaca satu kejadian di Andalusia sana.